Anita Kobi dimasukkan ke dalam mobil, dan kamu tahu di dalam mobil dia sudah dilecehkan sama pelakunya. Ini adalah kejahatan yang paling mengerikan yang pernah aku tangani selama 48 tahun aku bekerja. Tapi kalian sekelompok manusia berburu untuk memenuhi ego dan nafsu kalian. Bisa jadi lebih buruk daripada binatang, kesimpulannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at life semuanya? Bersama aku Devi Puspita. Buat kamu yang baru pertama kali klik channel at life adalah channel psikologi yang juga membahas cerita menarik tentang kehidupan yang kita ambil pelajarannya, harapannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat kamu yang suka banget dengerin cerita, kemudian ingin hidup lebih baik, cocok banget dengan channel at life. Jadi subscribe dan support channel at life. Selamat datang di channel at life. Jadi kali ini cerita yang akan aku bagikan ke teman-teman ini termasuk cerita yang bikin merinding sekaligus sadis. Saking sadisnya tuh sampai speechless, kok ada ya manusia sejahat ini, setega ini melakukan tindakan seperti itu kepada orang yang gak salah apa-apa sama dia. Dan kisah tragis ini cukup menghebohkan Australia pada masanya dan bikin orang pada emosi terhadap pelakunya. Gimana ceritanya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Pada tanggal 4 Februari tahun 1986 di suatu daerah di Australia, tepatnya Blacktown, Australia, ada seorang petani yang sedang bawa sapinya kayak habis menggembala seperti itu ya. Nah, ketika dia bawa sapinya, tiba-tiba sapinya ini berhenti di suatu tempat sembari mengendus-ngendus sesuatu. Karena petaninya ini heran, ada apa? Kenapa sapiku kok berhenti? Kayak gitu. Akhirnya dia cek, dan kamu tahu apa yang bikin sapinya berhenti? Ternyata sapinya ini sedang mengendus-ngendus seorang jasad. Jasad yang ditemukan adalah jasad seorang perempuan. Hingga selanjutnya petani ini langsung buru-buru telepon polisi ya buat ngecek ini jasad, karena kan serem banget kayak gitu ya, tiba-tiba habis pulang menggembala menemukan jasad. Hingga kemudian polisi datang, kemudian polisi membawa jasad tersebut kepada tim forensik untuk diidentifikasi. Dan setelah diidentifikasi, hasilnya adalah ini jasad seorang perempuan dengan usia kurang lebih sekitar 26 sampai 30 tahun. Dan kondisi jasad ketika ditemukan itu tidak menggunakan busana atau tanpa busana, dan dengan beberapa luka pada tubuhnya diduga perempuan tersebut mengalami pemerkosaan hingga kemudian dibunuh. Selain luka-luka pada tubuhnya juga ditemukan sayatan pada leher yang sangat dalam sehingga lehernya tuh hampir putus gara-gara saking dalamnya. Wow, ngeri banget. Selain itu, penemuan lain adalah jasad tersebut masih menggunakan cincin perkawinan di jarinya. Nah, ternyata 1 hari sebelum penemuan itu, di kantor polisi ada laporan dari orang tua yang melaporkan anaknya, lebih tepatnya putrinya hilang. Dan putrinya ini kira-kira berusia 26 sampai 27 tahun. Nah, nyambungkan jadinya antara penemuan jasad dengan laporan hilangnya seorang perempuan berusia 27 tahun. Hingga kemudian tim detektif yang ada di TKP menghubungi keluarga korban yang lapor tadi untuk mencocokkan apakah ini yang benar perempuan yang dicari, apakah benar itu putrinya yang dicari. Hingga kemudian karena orang tua yang lapor tersebut ibunya shock, jadi ibunya nggak kuat buat datang, akhirnya ayahnya yang datang bersama polisi untuk ngecek jenazah tersebut untuk memvalidasi apakah itu putrinya yang hilang atau bukan. Dan seperti yang teman-teman duga, betul sekali itu adalah putrinya yang hilang yang 1 hari sebelumnya dilaporkan kepada polisi. Dan jasad tersebut bernama Anita Kobi, seorang perempuan berusia 27 tahun. Sebelum kita cerita lebih lanjut gimana setelah ini polisi dan lain-lain sebagainya, kita bahas dulu latar belakang korban atau Anita Kobi itu seperti apa. Anita Kobi adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 2 November 1959 di Blacktown, Australia.
Nah, perlu teman-teman tahu kehidupan penduduk di Blacktown ini cukup dibilang sederhana atau pas-pasan. Jadi ada pekerja pabrik dan sebagainya. Bahkan di sana disebutkan beberapa pemuda yang ada di sana itu banyak sekali yang menganggur. Dan perlu diketahui juga pada tahun 1986 itu lagi tinggi-tingginya orang yang pakai atau melakukan penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang pada sebagian besar remajanya. Nah, di Blacktown ini ada pasangan suami istri bernama Gary dan juga Grace Lynch. Gary bekerja sebagai seorang seniman di Angkatan Udara, seniman grafis di Angkatan Udara, sedangkan Grace Lynch, istrinya, yaitu seorang perawat di salah satu rumah sakit. Dan mereka dikaruniai dua orang putri yang cantik, yang pertama bernama Catherine, yang kedua bernama Anita. Nah, Anita Colby ini merupakan anak dari Gary dan juga Grace Lynch. Anita itu menekuni sebagaimana profesi ibunya, ikut seperti ibunya yaitu seorang perawat. Anita ini dikenal dengan kepribadian yang ramah, kemudian peduli sekali, dan kehidupan sosialnya, begitu hubungan sosialnya dengan orang itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi di pekerjaan itu Anita berhubungan dengan pasien bukan hanya sekedar tahu namanya aja, tapi saking pedulinya Anita ini, dia itu sampai tahu bagaimana keluarganya, kelanjutannya setelah di rumah sakit itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekadar hubungan antara perawat dan pasien aja, tapi lebih dalam daripada itu, karena Anita ini sangat bagus sekali hubungan sosialnya dengan orang-orang. Nah, hal ini membuat Anita itu banyak disukai, hal ini membuat Anita jadi punya banyak teman, dan lain sebagainya. Selain itu perlu teman-teman ketahui, Anita itu juga pernah menjuarai seperti ajang kecantikan ya, karena kepribadiannya yang bagus, kecerdasannya, dan itu membuat nilai plus atau semakin membuat dia itu cantik dan terlihat baik di mata orang-orang di sekitarnya. Jadi ibaratnya tuh cantiknya bukan cuma di luar aja, tapi di luar dan di dalam, seperti itu. Hingga kemudian pada tahun 1982, Anita menikah dengan John Colby, dan pernikahannya ini membawa kebahagiaan bagi mereka, dan kemudian setelah menikah bahkan John Colby sempat memenangkan lomba balap kuda dan mendapatkan uang tunai yang cukup banyak, dan dia gunakan uang ini buat bulan madu, keliling Eropa dan juga Amerika bersama dengan Anita. Nah, setelah pulang bulan madu ini, bukannya hubungan mereka semakin membaik, tapi kok malah merasa kayak ada yang kurang kayak gitu. Mereka merasa tidak adanya tujuan dalam hubungan, kayak merasa hambar aja lah seperti itu, hingga kemudian membuat mereka memutuskan untuk gimana kalau misalkan kita pisah dulu aja. Pisah dalam hal ini bukan bercerai ya, tapi kayak masing-masing dulu aja deh seperti itu, sampai ketika nanti masing-masing menemukan tujuan dan apa yang harus dilakukan dalam hubungan mereka selanjutnya. Hingga kemudian mereka berpisah dulu. Jadi mereka berpisahnya baik-baik ya, bukan berarti mereka musuhan dan gak ngomong satu sama lain, tapi mereka tetap berpisah baik-baik. Hingga kemudian Anita ini balik lagi ke Blacktown bersama dengan orang tuanya. Nah, beberapa minggu setelah mereka pisah rumah, nah ini malah menimbulkan kayak rasa kesadaran lah di antara mereka, kayak lebih baik kayaknya kita bareng-bareng aja deh kayak gitu. Hingga kemudian mereka bertemu kembali dan mereka tinggal di rumah yang sederhana berdua kayak gitu. Nah, ketika mereka tinggal berdua ini seperti halnya pasangan pernikahan suami istri pada umumnya, kayak merencanakan kedepannya gimana, kemudian rumah yang pengen ditinggali itu seperti apa, beli di mana dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika mereka sebelum menemukan rumah impian, mereka masih nyari, ibaratnya kayak gitu, 5 hari sebelum itu ya teman-teman, kejadian Anita ditemukan dengan kondisi mengenaskan kayak gitu. Kasian banget. Jadi impian mereka untuk memiliki rumah impian berdua ini belum terwujud. Anita sudah berpulang dengan kondisi yang mengenaskan di akhirnya. Gimana ceritanya Anita sampai ketemu penjahat kemudian dia dibunuh dengan cara sangat sadis seperti itu. Jadi ceritanya teman-teman, Anita ini kalau kerja tuh dia naik kereta. Suatu hari di tanggal 2 Februari 1986, satu hari sebelum Anita ditemukan dalam kondisi mengenaskan, Anita ini kedapatan shift pagi.
Jadi dia pulang jam 3 sore. Nah ketika pulang jam 3 sore itu dia nggak langsung pulang. Dia mau hangout dulu, makanlah di restoran bersama dengan teman-temannya sebelum dia pulang ke rumah. Akhirnya dia jalan-jalan ke restoran bersama dengan teman-temannya, ngobrol ini, ngobrol itu, bercengkrama seperti halnya kalau cewek-cewek pada nongkrong gimana sih kayak gitu. Nggak kemudian setelah dia nongkrong, tiba waktunya jam 8 malam, waktunya pulang. Dan Anita ini diantar sama temennya ke stasiun kayak gitu. Jadi dia diantar sama temennya ke stasiun, dan di stasiun menuju stasiun Blacktown itu Anita pulang sendirian naik kereta. Hingga kemudian setelah diantar sama teman-temannya, Anita pulang sendiri naik kereta, dan sampai di stasiun Blacktown ini udah cukup malam teman-teman, sekitar mungkin jam setengah 10-an ya. Hingga kemudian di sana dia biasanya tuh naik taksi. Tiba-tiba, pada saat itu kebetulan taksi itu sepi banget dan gak ada. Hingga kemudian Anita memutuskan untuk telepon di wartel, ya sejenis wartel, telepon umum. Dia telepon umum untuk dijemput, untuk minta jemput sama suami atau orang tuanya, atau untuk ngabarin. Dan di situ juga kondisi teleponnya itu nggak bisa atau error, sehingga dia nggak bisa menghubungi orang tuanya. Padahal bisa jadi di rumah orang tuanya cemas nungguin, kok ini anak nggak pulang-pulang, atau suaminya cemas nungguin kok istriku nggak pulang-pulang ya, kayak gitu. Hingga kemudian karena Anita merasa dia adalah anak Blacktown atau merasa udah familiar sekali dengan kondisi Blacktown sana, dia memutuskan untuk pulang jalan kaki. Dan kamu tahu jarak antara stasiun situ sampai rumahnya kurang lebih 2 km. Dengan kondisi jalanan yang udah sangat sepi, Anita pulang jalan kaki. Di waktu yang lain ada sekumpulan, lebih tepatnya 5 orang pemuda yang sedang nongkrong di bar, main biliar, minum-minum dan sebagainya. Dan ketika mereka di sana, mereka merasa kayak ini nggak cukup sekedar minum-minum puas kayak gitu. Mereka masih merencanakan hal lain after that. Kayak enak gak sih kalau misalkan pesta obat-obatan, mereka pikir seperti itu. Sedangkan mereka mengalami keterbatasan, yaitu mereka nggak punya uang buat beli obat-obatan tersebut. Sehingga akhirnya mereka memutuskan merencanakan untuk merampok, dan uangnya mau dibelikan buat pesta obat-obatan mereka, kayak gitu. Hingga kemudian mereka keluar dari bar, dan bersama 5 orang itu mengendarai mobil hasil curian mereka merencanakan berburu seseorang untuk dirampok. Nah, niat jahat mereka lagi, ketambahan godaan syaiton lagi. Bukan cuman itu, kayaknya nggak cukup deh kalau cuman rampok orang aja. Kamu tahu apa yang lebih gila lagi? Mereka bilang, mereka berencana untuk memperkosa seorang perempuan sebagai pemuas nafsu mereka untuk merayakan pesta-pesta itu setelah ngobat. Coba bayangin, jadi setelah merampok, mereka memutuskan untuk melampiaskan nafsu mereka kepada perempuan yang mereka rampok. Jadi mereka berencana untuk merampok seorang perempuan. Gila gak sih? Wah. Oke, tahan dulu emosinya. Sebentar, belum selesai. Lanjut. Hingga kemudian mereka keluar dari bar bersama dengan 5 orang pemuda itu tadi, berburu perempuan yang akan dirampok. Dalam perjalanan hingga akhirnya dia ketemu seorang perempuan, dan seperti yang kamu duga, perempuan itu adalah Anita Kobi yang sedang jalan sendirian mau pulang ke rumah. Jadi pelajarannya di sini teman-teman, jangan pernah kamu jalan sendirian, khususnya perempuan, karena seperti yang kamu tahu banyak sekali berita kejahatan, entah itu seksual atau kejahatan yang lain menyasar, atau yang jadi korban adalah perempuan yang sedang sendirian. Jangankan sendirian, yang kadang rame-rame aja kadang kala masih menjadi korban. Jadi intinya jangan pernah kamu jalan sendirian, itu ya. Setidaknya itu minimal ada 3 orang atau 4 orang yang sedang membersamai kamu, seperti itu. Jadi hati-hati ya kamu ya. Oke, lanjut kembali lagi ke cerita. Kemudian mereka menemukan Anita Kobi sebagai sasaran untuk dirampok. Tanpa babi ibu dan sebagainya, 2 orang dari mereka keluar dari mobil. Kemudian mereka menarik Anita Kobi, 2 orang mereka menarik Anita Kobi, membawa ke dalam mobil. Anita Kobi berusaha untuk melawan, namun seperti yang kamu bayangkan, power satu perempuan versus 2 laki-laki, tetap kalah dia. Dia jerit-jerit, dia teriak-teriak, tapi tetap dibawa masuk ke mobil.
Kemudian Anita Colby dimasukkan ke dalam mobil dan kamu tahu di dalam mobil dia sudah dilecehkan sama pelakunya. Nah, jadi pada malam hari itu Anita Colby diculik sekaligus dia dilecehkan, dirampok, dan dibunuh oleh 5 pemuda itu. Di waktu yang lain keesokan harinya tanggal 3 Februari tahun 1986, orang tua Anita dan juga teman-teman Anita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada temannya, pada putrinya Anita Colby ini. Yang kemudian orang tua Anita mencoba menghubungi teman-teman Anita Colby, di mana anak ini kok nggak biasanya ya dia seperti itu. Anita itu biasanya ada apa-apa dia selalu menghubungi atau ngasih tahu orang tua dulu, tapi kenapa ini dia nggak ada kabar, kok nggak pulang-pulang. Nah, ketika orang tua Anita telepon ke teman-temannya, dia juga mendapatkan jawaban dari teman-temannya, loh Anita juga nggak masuk kerja nih, ada apa? Anita nggak biasanya seperti ini, dia termasuk orang disiplin, sehingga Anita tuh orang yang bertanggung jawab ya teman-teman, sehingga kalau dia nggak masuk tuh dia biasanya izin dan bilang, jangankan nggak masuk, dia terlambat pun dia konfirmasi kayak gitu. Nah, ini ada apa kok sampai dia nggak ngasih kabar? Nah, di sini timbullah firasat buruk dari orang tua Anita, hingga kemudian tanggal 3 Februari orang tua Anita Colby lapor kepada polisi. Hingga kemudian esok harinya Anita ditemukan dengan kondisi seperti itu. Nah, ketika lapor sama polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun sebelumnya, hingga kemudian polisi mendapatkan petunjuk yang cukup membantu, yaitu dia dapat laporan dari seorang warga. Jadi ketika Anita Colby ditarik sama orang dalam mobil, ternyata ada sebuah keluarga di daerah situ yang melihat, pertama sih dengar suara teriakan perempuan dulu, kemudian ketika menengok keluar ternyata ada perempuan yang diseret sama 2 orang laki-laki buat masuk ke mobil. Nah, spontan ketika melihat ini, anak laki-laki dari keluarga tersebut yang masih usia 13 tahun itu lari buat mencoba menahan orang-orang itu agar gak narik Anita, agar tidak menculik Anita. Kayak dia berusaha menahan dan bilang, jangan culik perempuan itu, tapi apa daya, sudah terlambat, mobil keburu jalan, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah anak laki-laki tadi berusaha untuk mengejar dan tidak dapat, dia pulang kembali ke rumah. Kemudian dia cerita itu kepada orang tuanya, tadi ada perempuan berbeda seperti itu. Hingga kemudian ada kakak laki-lakinya yang baru pulang kerja di malam hari itu, dia cerita kepada kakaknya, bang, tadi aku habis lihat ini loh, ada perempuan yang mau diculik, tapi aku berusaha untuk bantu nggak bisa dan sebagainya. Tanpa babi bu juga, kakaknya ini langsung ambil senter, dia masuk ke mobil buat mencoba mengejar mobil tadi. Nah, kemudian kakak ini bernama John McGovey. Kemudian si John ini mencoba untuk mencari mobil tadi, dia kayak punya firasat, apa jangan-jangan mobil itu dibawa ke suatu tempat yang biasa digunakan orang-orang pada pacaran ya. Dia menuju daerah Loveland, jadi Lovers Land lebih tepatnya. Lovers Land ini adalah ibaratnya kayak tempat yang biasa digunakan anak-anak muda pacaran seperti itu, atau seringkali pacaran di dalam mobil. Jadi kayak padang rumput yang sepi kayak gitu. Kemudian si John mencari ke sana, dia coba buat ambil senternya dan dia coba cek. Ternyata di sana dia tidak menemukan apa-apa. Barangkali mereka udah kabur kayak gitu, nggak keburu lah ibaratnya. Hingga kemudian si John ini memutuskan untuk balik lagi ke rumah dan tidak mendapatkan hasil. Nah, selain kondisinya kayak padang rumput seperti itu, jadi Lovers Land ini kayak ada beberapa mobil yang rusak ada di sana. Jadi kayak udah tempat ibaratnya kayak tempat yang jarang dijamah orang secara umum kayak gitulah, karena tempatnya sepi. Nah, perlu teman-teman tahu, ketika si John ini ada di Lovers Land, dia menemukan ada mobil terparkir di sana. Sempat dia mengira ada orang di dalamnya, namun ketika si John ini menyenter kondisi mobil di dalamnya udah nggak ada orang. Kemudian dia pikir mungkin orangnya udah pada kabur. Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, sebelum itu John sempat memfoto mobil tersebut, kemudian menjadi petunjuk bagi polisi. Hingga kemudian polisi selain itu memberikan pengumuman siapa yang menemukan mobil ini untuk melaporkan kepada polisi. Hingga kemudian polisi mendapatkan informasi dari salah satu informan yang dirahasiakan datanya. Hingga kemudian informan tersebut memberikan informasi bahwa mobil yang dimaksud polisi itu sebelumnya dicuri sama 3 orang. 3 orang itu bernama John Travers, Murphy, dan juga Michael Murdoch. Hingga kemudian polisi melakukan pengecekan terhadap orang-orang tersebut, data-data apakah punya data kejahatan atau riwayat kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dan yang bikin polisi terkejut,
Ketiga-tiganya ternyata pernah memiliki riwayat kejahatan yang dilakukan. Dan yang paling kejam kejahatan yang pernah dilakukan diantaranya, dia adalah John Travers. Hingga kemudian polisi melakukan pencarian terhadap 3 orang tersebut dan akhirnya singkat cerita tertangkaplah ketiga-tiganya dari mereka. Dan mereka ketika ditangkap, John Travers, Les Murphy, dan juga salah satunya lagi Michael Murdoch, mereka ditangkap bukan berdasarkan tuduhan pembunuhan karena belum ada bukti ya. Mereka ditangkap karena kasus pencurian mobil. Nah, karena catatan kejahatan yang sangat luar biasa, John Travers ini tidak dilepaskan atau ditahan sama polisi meskipun dia memohon untuk dikeluarkan. Dan yang 2 diantaranya karena kejahatannya tidak begitu luar biasa sebagaimana yang meskipun tetap jahat sih, tapi tidak seluar biasa John Travers, akhirnya 2 diantaranya itu dibebaskan berdenda. Jadi John ini tidak dikeluarkan, kemudian 2 diantaranya bebas namun harus membayar denda. Hingga kemudian 2 orang ini membayar denda hingga akhirnya dia dikeluarkan dari penjara, namun dengan tetap pengawasan polisi. Jadi bukan bebasnya, tapi bebas bersyarat seperti itu, masih dipantau. Hingga kemudian John Travers ditanya sama polisi mengenai kasus pembunuhan seperti itu, tapi dia terus menyangkal dia tidak melakukan pembunuhan sebagaimana tuduhan yang disampaikan polisi kepadanya. Namun penyangkalan yang diberikan John Travers ini malah semakin membuat polisi curiga. Dia bilang gini, "Aku tidak terlibat dengan kematian perempuan jalang itu. Kayak siapa kamu berani nuduh-nuduh perempuan jalang dan sebagainya. You don't look at yourself gitu. Kamu nggak lihat jadi kamu kayak gimana." Jadi seperti itu, polisi semakin curiga hingga kemudian polisi menemukan petunjuk lagi atas pengawasan yang dilakukan terhadap Murphy dan juga Michael Murdoch itu tadi. Mereka menemukan si Michael sama Murphy ini, mereka membuat paspor palsu buat keluar negeri, buat kabur ke luar negeri. Kalau memang mereka tidak melakukan kejahatan apa-apa, ngapain mereka buat coba kabur ke luar negeri, kan ada apa gitu. Itu bikin polisi semakin curiga kepada mereka. Hingga kemudian 2 orang itu ditangkap polisi lagi. Nah, di waktu yang lain ketika polisi menginterogasi mereka atas kematian yang terjadi pada Anita Colby, mereka masih aja terus mengelak terhadap apa yang mereka sampaikan. Hingga suatu hari si John Travers ini dia meminta polisi sipir untuk menghubungi seseorang yang dia kenal, yaitu pacarnya. Dia minta rokok, katanya seperti itu. Hingga kemudian polisi bikin janjian sama perempuan yang diminta John Travers untuk minta rokok itu tadi. Di situ kesempatan polisi buat tanya-tanya lebih lanjut tentang John Travers dan sebagainya. Nah, di sini perempuan ini menceritakan beberapa hal tentang John Travers, termasuk juga bagaimana perilaku John Travers selama pacaran sama dia. Dia menceritakan bahwa John Travers ini orang yang temperamen, orang yang sangat kasar. Dia seringkali menyakiti si perempuan ini, kita sebut perempuan ini X aja ya. Dia seringkali menyakiti X, kemudian abusive secara verbal ataupun tindakan. Bahkan si John ini memaksa perempuan ini untuk melakukan hubungan intim dan mengancam melakukan sebuah kejahatan kepada perempuan itu. Padahal si John ini masih berusia 18 tahun. Dia sudah sekejam itu. Nah, ini bikin polisi semakin bertanya-tanya apakah ada hubungan beneran antara kematian Anita Colby dengan John Travers. Nah, setelah itu polisi bikin kesepakatan bersama dengan perempuan X ini dan bekerja sama dengan polisi. Akhirnya si X ini mau bekerja sama dengan polisi. Si X diminta untuk menanyakan beberapa hal mengenai apa yang sebenarnya John Travers lakukan dan apakah ada hubungannya dengan kematian Anita Colby. Hingga kemudian wanita tersebut ke office dan menemui John Travers. Nah, ketika balik dari ketemu John Travers, wanita ini menangis dan histeris. You know what? Atau kamu tahu alasannya apa? Ternyata beneran John Travers adalah pelakunya. Dia menceritakan apa yang dia lakukan kepada Anita Colby dan ini bikin si X cukup histeris ketika mendengarnya karena yang diceritakan itu cukup sadis sekali, teman-teman. Hingga kemudian polisi meminta perempuan ini untuk bekerja sama kembali dengan cara memasang alat penyadap di pakaian perempuan itu dan meminta untuk menanyakan dan menggali informasi perihal kematian Anita Colby yang dilakukan oleh John Travers. Dan kamu tahu, perempuan ini berhasil melakukannya dan di situ menjadi bukti yang kuat bahwa John Travers adalah pelaku dari pembunuhan Anita Colby. Sebelum kita lanjutkan bagaimana akhir dari hukuman yang didapatkan John Travers bersama dengan teman-temannya, kita bahas dulu latar belakang John Travers dan kawan-kawan. Yang pertama kita bahas latar belakang John Travers.
Jadi John Travers ini ketika ditangkap berusia 18 tahun, dan perlu teman-teman tahu, kembali ke masa kecil John Travers ini jauh dari kata bahagia, teman-teman. Gimana gak bahagia? Dia hidup bersama dengan keluarga atau orang tua yang bermasalah. Ayahnya ini pemabuk dan melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi dia sering kali melihat ayahnya melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya. Dan selain itu, ternyata John Travers juga pernah mendapatkan pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Jadi hidupnya itu serba penuh dengan masalah yang bikin dia menderita. Selain itu, ketika remaja, John Travers beserta ibunya ditinggalkan ayahnya begitu saja tanpa ada penjelasan apapun, sehingga ibunya harus menghidupi keluarganya. Di usia 13 tahun, John Travers udah nyoba-nyoba obat-obatan terlarang seperti marijuana. Di usia 14 tahun dia udah minum minuman keras, minum minuman alkohol dan lain sebagainya. Ditambah dia juga terlibat terhadap kekerasan yang sering dia lakukan terhadap binatang yang di luar nalar manusia, kayak ekstrim banget gitu kejahatan yang dilakukan terhadap binatang. Selain itu, juga pernah disebutkan oleh tetangganya, oleh lingkungannya, bahwa John Travers ini pernah melakukan hubungan seksual dengan binatang seperti halnya sapi dan juga domba. Dan yang paling parah lagi, setelah itu dia langsung menggorok binatang-binatang itu dengan sadis. Wah, dan selain penyerangan terhadap binatang, dia juga menyerang orang-orang. Dia menyerang orang-orang, terutama dia benci banget sama LGBT, kayak gay, lesbian, dan juga dia benci sekali dengan wanita-wanita jalanan. Jadi dia sering kali melakukan penyerangan terhadap wanita jalanan juga. Dan pernah ada tuduhan juga dia pernah melecehkan anak laki-laki sampai anak laki-laki itu dibawa ke rumah sakit. Coba bayangkan, dan hal ini bisa jadi terjadi karena apa yang pernah dia alami dari ayahnya yang sangat buruk seperti itu, ditambah dia pernah mendapatkan pelecehan, kemudian traumanya, lukanya tidak disembuhkan, hingga akhirnya timbullah luka yang membuat dia mengalami penyimpangan terhadap perilakunya yang lebih ke arah ekstrim ya teman-teman. Dan itulah latar belakang dari John Travers. Kemudian Michael Murdock ini juga punya catatan, tapi tidak se-ekstrim sebagaimana catatan yang dipunyai John Travers. Namun yang menyedihkan di sini, agak cukup memprihatinkan, dia itu ternyata mengidolakan John Travers sejak kecil, sehingga dia tuh sering kali bersama John Travers, kemanapun John Travers pergi diikutin, apapun yang dilakukan dia coba untuk meniru, karena dia menganggap John Travers ini orang yang keren gitu. Jadi dia mengidolakan si John Travers ini. Sehingga ini ya teman-teman, kenapa kita perlu mengidolakan orang yang benar, karena ini sangat berpengaruh sekali siapa yang kamu kagumi, dengan siapa kamu berinteraksi lebih sering. Itu bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita, mempengaruhi bagaimana cara kita memandang kehidupan. Jadi bersamakan diri kamu dengan lingkungan yang sehat, dengan orang-orang yang baik, dan idolakan orang-orang yang baik. Jadi pilihlah panutan yang benar gitu ya, sehingga tidak tersesat. Sedangkan untuk Murphy, jadi pelakunya itu ada 5, si John Travers, kemudian Michael Murdock, kemudian Murphy bersaudara, Murphy beserta 2 adiknya, jadi 3 orang bersaudara ini. Mereka juga punya catatan kriminal, diantaranya penyerangan, kemudian perampokan, pencurian, seperti itu. Sehingga mereka udah kayak sekelompok gengs yang sangat bermasalah. Jadi itu tadi latar belakang pelaku dan gimana atau tindakan seperti apa yang mereka lakukan hingga akhirnya Anita ini meninggal dunia, seperti apa pembunuhan yang mereka lakukan. Jadi teman-teman yang merasa tidak sanggup mendengarnya boleh di skip ke beberapa menit selanjutnya, karena mungkin menurut beberapa orang ceritanya cukup sensitif. Jadi setelah mereka tadi menangkap Anita Colby dan menyeretnya ke dalam mobil, mereka berudah paksa atau melecehkan Anita di sana secara bergantian. Mereka tuh sempat dalam perjalanan itu bensinnya habis teman-teman, jadi mereka sempat berhenti di pom bensin, dan di situ Anita mencoba untuk melawan mereka, tapi Anita diancam dengan pisau di lehernya, sehingga kamu teriak atau mati. Anita digituin sehingga dia tidak berani berteriak. Setelah itu mereka menuju Lovers Lane tadi. Nah ketika di Lovers Lane, mereka membawa Anita ke tempat yang sangat sepi, hingga akhirnya tadi ya ketika diseks sama si John McGavie di dalam mobil udah nggak ada, karena mereka udah membawa Anita ke suatu tempat yang berbeda. Nah ketika mereka membawa Anita ke tempat itu, mereka melecehkan Anita lagi sampai puas berkali-kali bergantian. Nah setelah mereka puas melakukannya, mereka berpikir seperti ini,
duh gimana nih, dia udah tahu aja kita, gak mungkin kita lepasin dia begitu aja. Kalau kita lepasin, dia bisa lapor ke polisi, kita ketangkep kayak gitu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup Anita di sana. Dan kamu tahu siapa pelaku pembunuhannya? Yes, dia adalah John Travers. Dia langsung menduduki Anita. Kemudian di sana Anita sempat memohon-mohon untuk tidak dibunuh, tapi ya seperti kamu ketahui, sesadis itu John Travers. Dan kemudian dia menggorok leher Anita sampai putus. Dan sebelum digorok itu Anita sempat melawan dengan menahannya dengan jarinya. Namun karena tidak kuat, akhirnya sampai jarinya pun ketika diidentifikasi itu hampir putus, teman-teman. Aduh, ngeri banget. Berdoa ya kita agar Allah lindungi dari keburukan, dari orang-orang yang jahat. Kita minta perlindungan sama Allah karena Allah sebaik-baiknya pelindung kita dari segala hal yang tidak kita ketahui. Kita berdoa dan kita berusaha untuk menjaga diri dengan cara tadi ya, jangan keluar sendirian, entah itu siang, malam dan sebagainya. Jangan keluar sendirian, apalagi udah sepi kayak gitu, jangan. Lebih baik ada temennya, hati-hati, gitu ya. Oke, balik lagi ke cerita, sehingga dengan kondisi membunuh atau dibunuh seperti itu, Anita meninggal dengan cara tragis. Hingga kemudian ditemukan keesokan harinya sama petani itu tadi. Nah, akhirnya mereka diadili, kemudian di pengadilan itu ex-person hadir atau si pacarnya John Travers yang mau bekerja sama dengan polisi tadi hadir. Cukup luar biasa ya dia sudah berani mempertaruhkan nyawanya karena ya mungkin teman-teman tahu John Travers ini mungkin circle-nya orang-orang buruk. Dia bisa aja memerintahkan orang buat menghabisi ex-person, tapi dia berani memperjuangkan kebenaran dan ini cukup patut diajungi jempol ya, memperjuangkan keadilan. Yang kemudian ketika John Travers melihat wajah ex-person untuk menjadi saksi, dia teriak-teriak, dia emosi sekali dan mengancam perempuan itu. Namun perempuan ini mendapatkan perlindungan sebagai saksi, sampai sekarang pun identitasnya tidak diketahui dia siapa. Nah, pengadilan berlangsung, kemudian mereka mendapatkan hukuman yang mereka dapatkan adalah hukuman seumur hidup tanpa adanya kesempatan untuk keluar kembali, tanpa adanya kemungkinan untuk bebas seperti itu ya teman-teman. Ini cukup kalau misalkan dibandingkan dengan nyawa yang hilang ya tidak pernah cukup, tapi setidaknya mereka dapat hukuman lah seperti itu seumur hidup dan tidak ada kemungkinan mereka untuk keluar lagi. Dan kamu tahu hakim menyampaikan apa ketika pengadilan selesai? Sebelum pengadilan ditutup, hakim berkata, ini adalah kejahatan yang paling mengerikan yang pernah aku tangani selama 48 tahun aku bekerja. Dan sebelum itu dia bilang yang cukup kata-kata yang sangat menohok sekali. Dia bilang seperti ini, kamu tahu sekelompok binatang berburu mencari makan untuk bertahan hidup. Tapi kalian sekelompok manusia berburu untuk memenuhi ego dan nafsu kalian. Bisa jadi lebih buruk daripada binatang, kesimpulannya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, the end of the case atau kasusnya selesai, mereka semua mendapat hukuman. Dan di sini tentu rasa sedih yang dirasakan oleh kedua orang tua Anita Colby ini tidak tergambarkan ya, pasti mereka sedih sekali. Perempuan yang anak yang mereka cintai, putri yang mereka cintai harus meninggal dengan kondisi di tangan orang-orang gak jelas seperti 5 orang itu tadi. Jadi itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Di antaranya tadi ya berkali-kali aku sampaikan, jangan pernah kamu keluar sendirian. Setidaknya ada temen kayak gitu ya, karena kita jumpai banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di mana kejahatan itu terjadi ketika mereka melihat adanya kesempatan. Dan kemudian berdoalah, minta perlindungan sama Allah SWT, karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung kita dalam kondisi apapun itu. Oke teman-teman, seperti itu. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran yang luar biasa agar kehidupannya lebih baik ke depannya. Share ke teman-teman kamu untuk membagikan manfaat ke teman-teman yang lain juga, sehingga lebih luas lagi cakupannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita menarik lebih luar biasa lagi bersama aku Devi Puspita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi dirimu, cintai dirimu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Jaga dirimu baik-baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.